Yoloha semuanya, selamat datang di Wami Sekai, channel yang khusus buat ngalur anime isekai di musim depan nanti. Tapi buat sementara waktu, kita cuma bakalan ngalur cerita anime yang bakalan membuat para jomblis kayak gua iri sama Babang Yuya. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasanya, post dulu like dan subscribe di bawah, sekalian juga share sebanyak mungkin agar semua anime yang kalian sukai bisa gua lanjutkan di tiap minggunya. Oke, langsung saja. Singkirkan tangan kiri kalian dari resetting celana kalian, jauhkan tisu sejauh mungkin, dan inilah dia, Isekai Deceit Skill episode ke-9. なるほどね。この子との関係は大体わかったわ。 Scene awal dibuka dengan memperlihatkan Lexia yang mempertanyakan sihir yang tadi digunakan oleh Yuya. Dengan santuinya, Yuya menjawab itu adalah sihir teleportasi. Melihat Yuya yang tidak sadar dengan yang ia lakukan, Lexia pun memberitahukan dengan nada menekan, di mana sihir teleportasi adalah sihir legendaris yang hanya diceritakan dalam dongeng para bocil. Yuya kemudian diminta buat berjanji untuk tidak menunjukkan sihir itu ke siapapun, karena takut dunia akan menjadi gempar jika mengetahui hal tersebut. あなたはいつまで寝たふりをしているのかしら。気づいていたのか。 Rupanya, Lexia telah menyadari Luna yang dari tadi hanya berpura-pura tertidur. Di saat Lexia yang mengira Yuya yang juga telah menyadarinya, tapi kalau dari wajahnya sih gua nggak yakin Yuya sadar. 気づかないふりしてあなたの様子を見守っていたけど。 Setelahnya, Lexia meminta Luna buat menceritakan semua hal tentang dirinya. Luna yang bertanya apa untungnya mengetahui hal itu, namun Lexia tidak peduli soal keuntungan dan hanya ingin mengetahui semua hal tentang Luna. Meski begitu, Luna tetap enggan untuk bercerita dan dirinya lebih memilih untuk cepat dimodarkan. Namun karena Yuya yang juga ingin mengetahuinya, Luna pun berniat untuk menceritakan semuanya, meskipun dirasakan sangat membosankan buat mereka berdua. Diketahuilah Luna yang seorang yatim piatu dari kecil. Dirinya harus melalui betapa kerasnya kehidupan, mulai dari mengais sampah sampai dengan mencuri. Hingga pada suatu hari, dirinya dipungut oleh seseorang yang memberinya berbagai macam ilmu akademis dan tutorial bertahan hidup. Luna pun sadar kebanyakan dari apa yang diajarkan oleh orang itu adalah teknik seorang asasin. Mendengar semuanya membuat Lexia menyadari bahwa orang itu berasal dari serikat kegelapan. Yuya yang tidak paham dijelaskan secara singkat, yang mana intinya serikat itu berkecimpung di dunia ilegal dan tindak kriminal lainnya dengan imbalan sejumlah uang. Setelah itu, Luna juga mengungkapkan julukannya sebagai pemburu kepala. Mendengarnya sontak membuat Lexia terkejut karena julukan itu yang sangat terkenal seantero kerajaan. Yuya pun baru menyadari alasan dari Naito yang tidak ramah pada Luna sebelumnya. Hal itu tidak lain karena Naito yang tahu siapakah Luna sebenarnya. Luna juga memberitahukan dirinya yang mendapatkan misi untuk membinasakan putri Lexia. Namun karena gagal, cepat atau lambat, asasin dari serikat kegelapan akan datang mengeksekusinya. Di saat ia mengkhawatirkannya, Luna kemudian memberitahukan hubungan mereka berdua hanyalah sebatas teman latihan dan merasa tak ada gunanya mencemaskan orang sepertinya. どこにもないわけないだろ。だからそんな悲しいこと言うなよ。 Di tengah Luna yang sangat pesimis dengan masa depannya, Lexia memintanya buat berhenti mengabaikannya. Karena ucapan Lexia yang seolah hendak mengampuninya, namun tentu aja maksudnya bukanlah seperti itu. Yang mana Lexia hanya ingin Luna bekerja untuknya. Mendengar jelas saja membuat Luna terkejut, karena Lexia yang berniat mengangkatnya menjadi pengawal pribadinya. 犯罪者なんだぞ。いいから私に雇われときなさいよ。 Meski telah ditawari dan diomeli sama Lexia, namun Luna tetap merasa tidak pantas berdiri di samping cahaya sepertinya. Dirinya merasa tangannya itu telah kotor karena telah membinasakan banyak orang selama hidupnya. Mendengar membuat Lexia maju dan meraih tangan Luna, yang mana baginya tangan Luna sangatlah mulus buat seorang asasin. ゆうやのお風呂が違う。うるさいうるさいうるさい。 Lexia yang emosi meminta Luna untuk diam. Dirinya kemudian naik ke atas ranjang dan melemparkan cukup banyak omelan untuk meyakinkannya. ある私に従いなさい。あなたは私の護衛よ。はい。 Di lain sisi,
Apakah kalian masih ingat dengan Owen di episode sebelumnya? Ya, beginilah nasib pasukan Lexia yang ia tinggal di dalam hutan. Keputusan yang telah bulat membuat Lexia memaksa Luna buat memanggilnya dengan nama tanpa embel-embel apapun. Luna pun tak memiliki pilihan lain di hadapan si putri keras kepala yang satu ini. わかった。レクシア。Setelahnya, Lexia mempertanyakan maksud dari ucapan Luna soal bak mandi sebelumnya. Dengan sangat bangganya, Luna memberitahukan Yuya yang memiliki bak mandi mandraguna yang ia dapatkan usai membinasakan seekor kristal deer. Mendengar semua khasiat bak mandi itu, jelas saja membuat Lexia juga ingin mencobanya. Setelah mengajak Luna, Lexia juga nampak mengajak Yuya buat ikut mandi bareng bersama mereka. Meskipun menggiur, meski telah ditawari seperti itu, tentu aja Yuya menolak ajakan tersebut. あら、残念。 Singkat cerita, di tengah Lexia dan Luna yang sedang mandi, Luna jadi salah tingkah setelah mendengar Lexia yang berniat menikah dengan Yuya. 私がユウヤ様と結婚しても問題ないわね。それはダメだ。 Meski Luna mengaku hanya menganggap Yuya sebagai temannya, namun sebenarnya Luna hanya tidak paham dengan perasaannya sendiri. Dan pada akhirnya, suasana pemandian air hangat itu malah jadi memanas, di mana Lexia nampak memberikan sebuah tantangan yang bisa menikahi Yuya, dialah yang menang. Tak ingin Yuya direbut darinya, jelas saja membuat Luna tak tinggal diam dan menerima tantangan itu. 私の宣戦布告を受け取るということね。望むところだ。 Dan begitulah bagaimana ikatan di antara Lexia dan Luna berubah dari asasin dan putri menjadi rival, pengawal, dan juga atasan. Sekembalinya mereka berdua, Yuya yang ingin masak buat mereka, namun seketika itu pula Lexia nawarin diri buat memasak. Akan tetapi, karena tak pernah memegang pisau dapur seumur hidupnya, hal itu membuat Lexia terus memotong tanpa mengenai kentangnya sama sekali. Hingga pada akhirnya... Singkat waktu, persaingan cinta antara Lexia dan Luna masih terus berlangsung. Di saat Lexia mulai penyerangan pertama dengan merangkul Yuya, Luna tak tinggal diam dan meminta Yuya buat menyuapinya. Dirinya beralasan kondisinya yang masih belum fit sama sekali. 辛いのだ。わかったよ。 Karena tak memiliki pilihan lain, Yuya pun bersedia menyuapinya. Lexia pun tak tinggal diam melihatnya. Dirinya juga ingin disuapi seperti Luna. Setelah mendapatkan bagian masing-masing, persaingan di antara mereka belum berhenti sampai sana. Yuya harus dihadapkan dengan dua pilihan tersulit dalam hidupnya. 遠慮せず食べろ。はい。 Meski terus bersaing seperti itu, namun di malam harinya, Lexia dan juga Luna nampak bobo bareng di satu ranjang. Sedangkan Yuya harus tidur di kursi menemani Naito. Keesokan harinya, terlihatlah Yuya dan yang lainnya yang menghampiri Owen dan pasukannya. Setelah Owen berterima kasih pada Naito karena telah menyelamatkan Lexia sebelumnya, dirinya juga bertanya siapakah gadis di sebelah Yuya. Dengan sangat somplaknya, Lexia keceplosan kebenarannya. Yang mana hal itu jelas saja membuat Luna langsung dikepung sama pasukannya Owen. ルナ、やっちゃっていいわよ。お前、バカだろ。 Setelah cukup banyak perdebatan, Owen dibuat tak berkutik karena Lexia memberitahukan Luna yang pasti sudah membinasakannya ketika mereka berdua tidur bersama tadi malam. Meski Owen dan pasukannya telah menyerangkan pedang mereka, namun dirinya tetap menaruh kecurigaan pada Luna. Owen makin dibuat tak berdaya di saat ia memberitahukan dirinya yang tidak jadi ikut menemui raja. Setelah cukup banyak pembicaraan, Owen meminta Yuya datang ke kerajaan mereka jika ada waktu luang. Yuya juga diminta buat menyusuri jalan di depan mereka itu. Setelahnya, Yuya dan juga Luna nampak saling mengucapkan salam perpisahan sekali lagi. Di saat mereka semua yang baru aja berangkat, Luna nampak turun dari kudanya dan berlari ke arah Yuya. Dan ternyata... Luna
Luna beralasan kisnya barusan adalah bentuk rasa terima kasihnya sekaligus pernyataan perang untuknya. Di saat yang bersamaan, kereta kuda Lexia masih terus melaju meski berulang kali diminta untuk berhenti sama nona mereka. Owen seolah tak mendengarkan dan hanya menghadap ke arah langit. 私もユウヤ様とキスするの。 Singkat cerita, Yuya tanpa disengaja menemukan danau yang terlihat sangat indah baginya. Yuya dan Naito kemudian memutuskan buat berendam di danau itu. Namun ada satu hal yang tak mereka sadari. って君誰？ Seekor pigi merah nampak ikutan berendam bersama mereka. Dan entah gimana ceritanya, tapi pigi itu berhasil dijinakkan secara otomatis. Lucunya lagi, si pigi nampak tak masalah menjadi seekor familiar. Tidak cuma itu, di saat Yuya yang ingin melihat status pigi itu, dirinya mendapati skill penilaiannya yang telah naik tingkat menjadi skill identifikasi. Setelah dicek, ternyata pigi merah itu adalah seekor monster yang berjenis Mouju. Hebatnya skill identifikasinya saat ini, kali ini dia bisa melihat skill dari targetnya. Dirinya kemudian meminta Mouju itu buat menggunakan skill suakanya. Efek dari skill suaka Mouju itu ialah membuat tubuh jadi ringan dan memulihkan sejumlah XP. Yuya memuji betapa hebatnya familiar barunya itu. Setelah mengangkatnya, Yuya merasa harus memberinya sebuah nama. Setelah melihat warna Mouju itu yang hampir sama seperti langit fajar, Yuya memutuskan buat memberinya nama Akatsuki. Tak lama kemudian, Yuya baru menyadari Naito yang menghilang dari sana. Dan ternyata Naito kembali sembari menunjukkan sebuah jam. Seketika itu pula, もうゴールデンウィーク終わってるんだった。 scene berpindah di sekolahan. Sawada Sensei nampak memberitahukan kepada semua muridnya tentang kegiatan kompetisi antar kelas yang akan segera diselenggarakan. Dan mereka semua akan melakukan turnamen sepak bola. Lagi-lagi, menang kalahnya tiap murid di turnamen itu akan mempengaruhi bonus tiap wali kelasnya. Setelahnya, sepak bola campuran itu dibagi jadi 2 tim agar bisa berlatih. Ternyata Yuya yang memilih untuk menjadi kiper karena dirinya yang tidak begitu paham soal aturan sepak bola. Setelah dimulai, tim Yuya nampak mendominasi serangan. Dan kayak biasanya, Ryo dengan mudahnya dapat mencetak skor dalam waktu singkat. Di luar lapangan, Rin dan Kaede nampak tengah memperhatikan jalannya pertandingan. Meskipun Ryo saja sudah sangat hebat, namun Rin merasa mereka masih memiliki senjata rahasia. Dirinya meminta bestinya itu buat melompat-lompat. Dan seketika itu pula, こんな感じ？ dalam waktu singkat, pandangan seluruh pemain tidak tertuju pada bola sepak yang ada di kaki mereka lagi. Tapi karena 2 bola yang dimiliki oleh Kaede. Tidak cukup sampai sana, Rin juga nampak bersiap tepat di belakang Kaede. Dan sesaat kemudian, pijatan mautnya Rin terus ia lakukan hingga membuat seluruh pemain terhenti dan malah memperhatikan permainan bola yang dimainkan oleh Rin. Di tengah Ryo yang seolah terkena genjutsu, hal itu jelas saja dimanfaatkan oleh Akira yang dapat dengan mudahnya merebut bola darinya. Dan entah biji mana ceritanya, tapi kayaknya pijatan bola Rin pada Kaede juga memberi buff kepada tim musuh. Akira yang sudah mendapatkan buff OP nampak bersiap dengan tendangannya. Hingga pada akhirnya, 最強のシュートだ。 mereka semua terkejut dan mengira Yuya yang baru aja berteleportasi. Setelah ngedapetin bola, Yuya pun bertanya harus ia apakan bola itu. Ryo yang memberitahukan Yuya yang hanya perlu melemparkannya sejauh mungkin, jelas saja membuat kita semua dapat mendebak langsung apa yang akan terjadi setelah ini. 得点になるの？ Dan berakhirlah alur cerita anime Isekai Nge-cheat episode ke-9. Gua mau memberikan penghargaan berupa piala MVP ke satu karakter. Yang mana karakter ini tidak cuma gue nobatkan jadi MVP di episode ke-8 lalu, tapi juga MVP di minggu ini. Siapakah karakter itu? Apakah Yuya atau Lexia?
Atau mungkin Luna? Bukan mereka semua. Dan karakter yang gue maksud adalah Kanzaki Rin. Dan scene yang menjadikannya MVP tentu aja ketika Rin bersama Kaede. Berkat Rin, kita jadi tahu ukuran asli dari melonnya Kaede. Untuk itu, gue bakalan ngasih rating 9,9/10 buat episode kali ini. Makasih buat yang udah lihat hingga akhir video. Dan sampai jumpa di episode ke-10 minggu depan. Bye-bye.